قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوصى آدم ابنه بخمسة أشياء وأمره أن يوصي بها أولاده من بعده. أولها قال له قل لأولادك لا تطمئنوا للدنيا فإني اطمأن بالجنة الباقية فأخرجني الله منها. والثاني قل لهم لا تعملوا بهوى نسائكم فإني عملت بهوى امرأتي وأكلت من الشجرة فلحقتني الندامة. والثالث قل لهم كل عمل تريدونه فانظروا عاقبته فإني لو نظرت عاقبة الأمر لم تصبني ما أصابني إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Dikatakan Nabi Adam alaihissalam pernah berwasiat kepada anak-anaknya. Kita tahu Nabi Adam merupakan nabi yang pertama kali dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya nabi yang pertama yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Wahai Rasulullah, kapankah engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi? Maka kata Nabi, kuntu nabiyan wa Adam bainah ruh wal jasad. Aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi sedangkan Adam belum ada apa-apa, yakni belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Ketika Nabi Adam diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, Nabi Adam diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala Aba Muhammad. Nabi Adam paham dengan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam paham bahwasanya dirinya adalah Aba Muhammad, yakni bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, lima kannaitani Aba Muhammad?" Kata Nabi Adam, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau gelari aku Aba Muhammad? Man huwa? Siapakah gerangan Muhammad tersebut?" Inilah pertama kali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Nabi Muhammad kepada Nabi Adam. Sebab sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadits qudsi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya terkecuali tujuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah mengatakan, "Wa ma khalaqtud dunya wa ahlaha illa li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, tidaklah aku menciptakan jagat raya," ya, termasuk kita, termasuk malaikat, termasuk jin, kecuali tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengenal bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk mengetahui tentang siapa Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku,
kenapa engkau gelari aku Aba Muhammad? Siapakah dia? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika, laulahu ma khalaqtuka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, ketahuilah Muhammad itu, Allahumma sholli wa sallim alaihi, adalah keturunanmu, di antara keturunanmu. Ini secara zahir. Kita tahu semua alam ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad. Nabi Adam diwujudkan karena Nabi Muhammad. Tidak ada satupun jagat raya ini yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, huwa nabiyyun. Allah sudah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad, huwa nabiyyun, dia Muhammad adalah seorang nabi, min dzurriyyatika, dari keturunanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Laulahu ma khalaqtuka, wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena dia, yakni kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, niscaya aku tidak bakal menciptakan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu ardhon wala samaan wala janna wala nar wala ghairuhum. Tidak aku ciptakan langit, tidak aku ciptakan neraka, surga, dan semuanya terkecuali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasa Nabi Muhammad, apabila kita membalasnya, gak bakal kita mampu untuk membalasnya. Maka di dalam kitab Maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Ad-Dibai, beliau pernah mengatakan, walau anna sa'aina kulla hinin alal ahdaki la fawqan najaib, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita dengan cara membalas jasa Nabi Muhammad hadir ke satu peringatan kelahiran Nabi Muhammad dengan berjalan memakai tangan, yakni kaki di atas, yang dipakai jalan tangan, kepala di bawah, tangan dipakai kaki, di atas kedua kaki kita, jadi gini jalannya pakai tangan, maka masih belum bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam hadits qudsi, dalam kitab Kashifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip satu hadits qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, abdi lam tashkurni ma lam tashkur ila man ajraitu an-ni'ama ladai. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku tidak akan aku anggap terima kasih. Terima kasih hambaku tidak akan aku terima manakala dia belum berterima kasih kepada orang yang mana nikmat-nikmat tersebut aku anugerahkan kepada orang-orang tersebut. Yakni sebab anugerah Allah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu berkat Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang tidak berterima kasih terhadap Nabi Muhammad, maka tidak dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, segalanya, kalau tidak ada ungkapan terima kasih terhadap Nabi Muhammad, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.